Selamat pagi Mbak In. Sudah siap Oke, nih? selamat. Sudah siap. Kak Aris, kalau tadi ada Bu Maisanti ini merupakan salah satunya dosen di STAIN. Kalau panjenengan ini, kalau Andri ingin tahu panjenengan ada di mana jajaran panjenengan, misalkan selaku sekretaris di RTIK atau mungkin ada jabatan yang lainnya yang mungkin seluruh sobat RGR bisa lebih tahu dan lebih kenal sama panjenengan ini, Kak Aris. Oke, terima kasih Mbak In. Selamat pagi untuk rekan-rekan pendengar Pandita On Air di RGR 91,5 ya. Ini 90,1 ini Kak Aris ya. 91,1. Iya. Jadi terima kasih buat rekan-rekan. Ini alhamdulillah kita berkumpul lagi dengan relawan kita. Jadi saya di sini alhamdulillah dipercaya menjadi sekretaris RTIK. Selain itu saya berdinas di SMK 1 Boyolangu sebagai guru TKJ, Mbak In. Sebagai guru apa tadi Kak Aris? Guru komputer dan jaringan. Oh, kok ini jabatan yang kayaknya bikin semuanya bikin wow gitu ya, di tengah PPKM semuanya harus pandai dalam digital, dan beliau adalah merupakan salah satu guru di mana tadi Kak Aris? SMK Guru 1 di Boyolangu. SMK 1 Boyolangu. Iya, monggo dilanjut ini Kak Aris, mungkin Mama yang perkenalkan diri lebih lanjut lagi. Oh iya, terima kasih Mbak In. Bagi pendengar RGR yang setia, hari Sabtu hari ini kita belajar bareng bagaimana tentang ilmu TI yang berkembang saat ini. Dan semoga tetap setia, stay tune di RGR FM. Terima kasih, Mbak In. Oke, untuk Kak Ada, selamat pagi juga. Selamat memberi bimbingan untuk semua yang ada di pagi hari ini yang sudah stay di 90,1 RGR FM. Selain Kak Aris, ini juga ada lagi yang nggak asing lagi ya tentunya bagi seluruh sobat RGR ini. Ada Kak Baweh ini. Kak Baweh, gimana kabarnya? Kalau Andri memperkenalkan dengan yang pertama kayaknya nggak masuk akal. Panjenengan sudah sering mendampingi Andri dan kita juga sering menyapa Pandita On Air. Kabar sehat ya Kak Baweh, monggo menyapa dulu seluruh sobat Pandita On Air di pagi hari ini Kak Baweh. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RGR di acara Pandita On Air. Salam sehat selalu untuk semuanya pendengar setia Pandita On Air. Dan selamat pagi juga untuk seluruh teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing, karena kita pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lewat Zoom ini. Mungkin ini yang pertama mungkin ya Mbak Andri ya. Iya, ini perdana kita menyapa via Zoom ini ya Kak Baweh ya. Iya, pertama perdana ini. Iya. Gara-gara pandemi. Ya, gimana Kak Baweh? Gara-gara pandemi, karena adanya PPKM kita akhirnya bisa berinovasi nih Kak Andri. Iya. Iya, dikarenakan PPKM kata Kak Baweh ya, kita memberanikan diri dan semangat untuk menyapa seluruh Pandita On Air dengan via Zoom. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung. Sapaan hangat dari Kak Baweh yang sering menemani Andri di minggu kedua dan minggu keempat di Pandita On Air. Kak Baweh, saya mau nyapa sama rekan yang lainnya. Ini ada Kak Susanto ya. Kak Susanto, selamat pagi Kak Susanto. Ini juga nggak kenal, nggak sayang kalau dulu, tapi sekarang sudah makin disayang ini. Kak Susanto, selamat pagi. Apakah Andri harus memperkenalkan diri? Siapa panjenengan kayaknya juga nggak ada, karena saya tahu panjenengan sudah melanglang buana di mana Kak Susanto ini merupakan ketua bidang komunikasi publik ya. Dan tentunya Kak Susanto juga ingin menyapa seluruh sobat Pandita On Air ini. Kak Susanto, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk seluruh sobat RGR yang pasti di RGR FM ini yang selalu menjadi pelopor di Tulungagung, yang jangkauannya itu jauh lebih luas, baik hanya di Tulungagung, di Trenggalek, Blitar juga Kediri. Sip, mantap. Oke. Terima kasih Kak Susanto. Ini jumpa pertama juga ya kita via Zoom Kak Susanto di tengah perpanjangan PPKM darurat. Tentunya kabar sehat juga yang diminta Andri untuk Kak Susanto, juga narasumber Andri yang sangat hebat dan sangat ciamik ini.
Saya tinggalkan Kak Susanto Hai. dulu ya. Menyapa ada satu lagi, ada beliau ini merupakan bendahara dari relawan Ertik juga. Beliau kalau nggak salah ada nama siapa Kak Awi ya, Kak Ani ya, Kak Iya. Susanto ya. Iya. Nah, Kak Ani selamat pagi ini. Panjenengan sama seperti dengan Bunda siapa tadi ya, Bunda Mai Santi ya, Mbak Mai Santi yang barusan ketemu Andri pertama tapi bisa menyapa di Pandita On Air di pagi hari ini. Mau menyapa seluruh sobat Pandita On Air, monggo sebelum kita menyampaikan ke materi lebih lanjut ini Kak Ani ya. Iya, selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya. Mohon maaf ini kameranya saya off kan nggak apa-apa ya Kak? Nanti oke gitu nggak apa-apa Wes. Nanti tapi saya juga ingin tahu dong di mana Kak Ani cantiknya Iya. gitu. Saya suka penasaran juga Salam gitu sehat kalau buat nanti. semuanya. Siap jauh ge. Halo Kak Ani, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, Kak Ani, tadi dapat bisikan ini tipis-tipis ini. Panjenengan merupakan bendahara ya. Bendahara di mana atau mungkin ada jabatan yang lainnya yang mungkin bisa kita sampaikan ke seluruh sahabat Pandita On Air ini Kak Ani. Ini saya sebagai bendahara di relawan TK Kabupaten Tulungagung, juga sebagai owner dari LKP Indra Komputer, Kak, lembaga kursus pelatihan yang bergerak di bidang komputer. Itu ya Kak ini berarti nggak jauh beda dengan Kak Aris ya yang juga bergerak di bidang komputer. Semuanya ciamik semua ini sobat-sobat Andri di pagi hari ini. Oke Kak Ani, terima kasih untuk sapaannya. Dan ada satu lagi narasumber kami. Siapa Mbak Lili tadi narasumber kita satunya yang dari Khotibul Umam. Siapa ya? Pak Khotibul Umam. Ya Pak Khotibul Umam. Oh iya Pak ada Pak Khotibul Imam ini, saya menyapa Pak Khotibul Imam siapa? Ada Pak Khotib Khotibul saja. Umam. Gimana Mbak? Selamat kenal Mbak Andri. Pak Khotib saya. Iya. Oke. Ini tadi saya dapat namanya sangat jelas sekali nih Pak Khotibul Imam, tapi saya panggilnya Pak Khotib aja ya. Iya, lebih Dewi mudah pun itu. kalau semakin dekat itu semakin gimana gitu. Iya betul. Nah, itu. Ya, selamat pagi Kak Khotib. Ini panjenengan saya sebutkan terakhir karena nama panjenengan semakin merasuk dalam hatinya Andri. Kak Khotib. Gitu. Kalau bisa tahu kalau tadi semuanya sudah menjelaskan di mana. Ini Kak Khotib ini mempunyai posisi di mana dan sebagai apa? Pak Khotib monggo menyapa seluruh sobat Pandita On Air Kak Khotib. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat Pandita On Air RGR FM. Perkenalkan nama saya Khotib. Saya sebagai Ketua Bidang Kemitraan dan Legal dari Ertik Tulungagung, dan untuk keseharian saya sebagai owner LKP Mitra Ilmu, lembaga kursus dan pelatihan di gitu ya, owner LKP Mitra Ilmu, lembaga kursus dan pelatihan bidang komputer juga. Di mana Kak Khotib? Di Beji, utaranya Pasar Burung. Gitu, wow sekali. Di Beji. Iya. Oke. Jadi pagi hari ini Andri nggak sendiri dan ditemani sama beliau-beliau yang memang sangat-sangat menguasai di bidangnya. Bangga sekali dan senang sekali dengan tema di Pandita. Gimana? Ada Kak Ismanu. Oh iya, ada Kak Ismanu juga ya. Oke. Waduh Kak Ismanu, panjenengan saya taruh di belakang sendiri ternyata. Ini biar jenengan semakin saya kok nggak dipanggil Mbak Andri ya, padahal sudah sering nemenin gitu. Ada rasa berdebar-debar kalau nggak dipanggil. Sekarang saya panggil dulu, saya menyapa dulu Kak Ismanu juga menemani di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ismanu. Selamat pagi Mbak Andri, pripun kabare? Alhamdulillah ini saya semakin sehat. Nah ini sapa ini yang saya tunggu pramila panjenengan saya taruh di belakang sendiri Kak Ismanu ini tadi. Ya mau menyapa Kak Ismanu dengan Pandita seluruh sobat Pandita On Air dari 90,1 RGR FM di pagi hari ini. Monggo Kak Ismanu. Iya, selamat pagi setengah siang para pendengar Pandita On Air, baik yang mendengarkan melalui radio ataupun melalui saluran streaming, kanal streaming Facebook ataupun YouTube. Jangan jadikan pandemi PPKM level 4 ini
menjadi penghalang untuk aksi dan kreativitasmu. Tetap bergiat dan jaga imun. Nah, seperti sapa dari Kak Ismanu, jangan hentikan aktivitas kita di pagi hari ini di tengah PPKM level 4 dan semakin kita semangat dan semangat. Nah, Andri pagi ini hadir dengan tema kita optimalisasi tumbuh kembang anak melalui pengasuhan digital ya di Pandita On Air 90,1 RGR FM ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi seluruh sobat Halo RGR ya yang sudah stay tune di Pandita On Air di pagi hari ini. Nah, sebelum kita nanti ngobrol asik, ngobrol pinter ya dengan narasumber-narasumber yang sudah menyapa seluruh sahabat Pandita On Air di pagi hari ini, ada satu yang wajib kita lihatkan sebagai penambah wawasan bersama ini. Mbak Lili tadi sudah dirangkum ya, gimana-gimananya kita menghadirkan satu video, cuplikan video yang bisa menjadi semangat kita untuk tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 di PPKM level 4 ini. Mungkin bisa di Mbak Lili, selamat pagi. Siap, langsung. Oke, langsung ya kita menuju ada dari bisa dengarkan sama-sama sedikit cuplikan video dari Bapak Jokowi ini sobat seluruh Pandita On Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit cuplikan video dari Bapak Jokowi tentang proses literasi digital yang sudah dibuka beliau ini. Ada lebih lanjut lagi, habis ini kita menuju ke ada satu cuplikan video yaitu tentang cinta sosmed ini. Kak Baweh, monggo bisa ini dibantu untuk videonya. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong.
Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Iya, selamat pagi nih. Oke, barusan kita dengarkan bersama-sama ya suatu persembahan lagu yang bikin kita semangat ini ya. Tadi ada video cinta sosmed. Nah, jadi jangan asal kita upload, jangan asal kita sembarangan aja dalam banyak hal. Tapi semuanya ada aturannya. Nah, aturan ini mungkin akan dibahas sama-sama, tapi tema kita pagi hari ini beda sekali dengan yang kita harapkan. Nggak masuk itu nggak semuanya pasti masuk materi di tengah PPKM level 4 ya. Oke, ini yang masuk pertama ini sama masuk langsung ke materi aja ya karena waktunya juga semakin singkat. Ada Kak Mai Santi, selamat pagi Kak Mai Santi. Selamat pagi Mbak Andri. Langsung Iya, materi Kak ya. Mai Santi. Selamat pagi. Dengan tema kita pagi hari terkait anak yang sangat-sangat menjadi kita dambakan jadi bisa generasi penerus ini. Kak, ini mungkin ada yang disampaikan ini Mbak Mai Santi ini. Oke, jadi kalau saya Mbak Andri pagi hari ini akan sekilas saja membahas terkait Gerakan Nasional Literasi Digital untuk materi optimalisasi pengasuhan anak di media digital nanti akan disampaikan langsung oleh Bunda Lili gitu. Jadi untuk gerakan ya. Oke. Gerakan Nasional Literasi Digital itu sendiri pemerintah berharap nanti mencapai target yaitu masyarakat Indonesia teredukasi dan cakap digital dengan 4 kompetensi. Jadi ada 4 kompetensi yang diharapkan pemerintah dapat masyarakat itu capai.
Salah satunya adalah digital skill, digital culture, digital etik, sama digital safety. Mbak Andri, ya. betul sekali. Ya. Terkait empat pilar tadi, Mbak, mungkin ada penjelasan lebih lanjut ya, yang mana literasi digital tadi ada 4 pilar seperti yang panjenengan sebutkan, ada digital skill, culture, etik, juga safety. Nah, penjelasan lebih lanjutnya untuk seluruh sobat Pandita On Air menurut Kak Mei gimana ini, Kak Mei? Oke, Mbak Andri. Jadi dari 4 kompetensi tersebut, kita mulai dari digital skill terlebih dahulu ya. Jadi digital skill di sini adalah cakap bermedia digital. Jadi masyarakat nanti akan memiliki kemampuan secara individu untuk mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat kerasnya dan juga piranti lunak TIK-nya serta sistem operasi digital. Itu yang diharapkan, Kak. Jadi di digital skill ini memang benar-benar nanti cakap. Iya. Jadi untuk selanjutnya, Mbak Andri, di digital culture. Jadi di mana di sini ada budaya ketika kita bermedia digital. Diharapkan masyarakat kita nanti mampu menjadi individu dalam membaca, menguraikan maupun membiasakan, memeriksa dan juga membangun wawasan kebangsaan yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan juga Kebhinneka Tunggal Ikaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam bermedsos kita itu harus menerapkan sikap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika karena kita kan majemuk, Mbak Andri. Jadi nggak boleh ditinggalkan dong yang apa yang menjadi dasar negara kita ya, Mbak Kame ya. Iya. Dilanjut, jadi nanti biar di medsos nanti saling menghargai dan toleransi tentunya. Oke. Nggih. Oke, lanjut digital etik. Jadi etis bermedia digital. Di sini nanti diharapkan masyarakat mempunyai kemampuan secara individu dalam menyadari, mencontohkan dan menyesuaikan diri, merasionalkan dan mempertimbangkan serta mengembangkan tata kelola etika digital, netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita harus lebih selektif untuk kita membagikan postingan seperti itu. Terus kita juga harus berhati-hati dengan jari manis kita. Jadi kalau biasanya kan mulutmu harimaumu, jarimaumu harimaumu sekarang. Jarimu harimaumu. Sekarang berbalik ke jemari kita ya, Mbak Mai ya. Harus berhati-hati sekarang. Oke, untuk yang terakhir potensi yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah digital safety. Jadi kita aman dalam bermedia digital. Jadi di sini nanti masyarakat diharapkan memiliki kemampuan secara individu di dalam mengenali, mempolakan dan juga menerapkan, menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita bermedia sosial, kita mengaktifkan autentifikasi 2 langkah keamanan, Mbak Andri. Jadi kita amankan WA kita, Facebook kita, Instagram kita seperti itu biar kita aman. Membuat sandinya juga harus lebih kuat lagi. Biasanya pakai nama anak, pakai tanggal lahir 1 2 3 4 5 6, kalau bisa itu acak random yang sulit untuk dilacak oleh orang lain untuk password itu sendiri biar aman kita nanti. Oke. Iya. Kadang dulu ya sebelum ini ada pertemuan juga di seperti ini juga sudah diingatkan kalau itu nggak Kak Baweh ya atau Kak Ismanu ya, bahwa data diri itu sangat penting. Jadi masuk dalam bagian ini ya Kak Mei ya. Betul, di digital safety, Mbak Andri. Okay. Iya Kak Mei. Untuk selanjutnya Kak Mei mungkin mau disampaikan lagi nih. Jadi diharapkan memang masyarakat lebih melek digital lagi, Mbak Andri. Jadi yang biasanya gaptek diharapkan saat ini sudah cakap untuk bermedia digital biar tidak ketinggalan juga. Karena seharusnya nanti goalnya kan di tahun 2024, jadi ini dipercepat di tahun 2021 karena kan pandemi semuanya serba online, Mbak Andri. Iya, di tengah pandemi ini kayaknya lebih aman dan memang kita harus dituntut ya kalau kita sudah online. Maka dari itu mungkin pembelajaran dari awal untuk anak-anak kita sangat diperlukan begitu ya Mbak Mai ya. Betul. Karena pembelajaran sekarang sudah daring, online, belanja lebih amannya juga online kelihatannya Mbak Andri. Tapi kalau bisa memang kita tetap bela beli produk UMKM dalam negeri. Ketika ada tetangga yang buka toko, kalau bisa kita belanjanya di sekitar aja yang paling dekat. Jadi kita saling membantu perekonomian juga Mbak Andri. Ya, saling mengisi dan saling untuk mengangkat di sekitarnya gitu ya Mbak. Iya. Kenapa sih kita jauh-jauh kalau kita di dekat ada
Dan kalaupun yang jauh harus kita capai, mungkin juga lewat secara online yang seperti Mbak Mai sampaikan tadi. Begitu Mbak Mai ya, mungkin yang bisa disampaikan? Oke, sementara cukup dari saya untuk pengantar pagi hari ini, Mbak Andri. Oke, untuk Kak Mai-nya terima kasih ya Kak Mai ya sudah tentang literasi digital yang 4 pilar tadi. Ini dari narasumber saya ini siapa sih yang mau mengisi lagi setelah Kak Mai ini? Ada Kak Aris, Kak Bawe atau yang lainnya yang mana pada tema kali ini terkait dengan anak di era digital di masa pandemi saat ini. Mungkin ada Mbak Lili atau siapa ini Mbak Lili yang masuk duluan ini untuk menyapa seluruh sobat Pandita Online setelah ada Mbak Mai yang menyampaikan dengan 4 pilar literasi digital tadi ini Mbak Lili. Terima kasih. Ya, terkait dengan tema kita, tadi kita menyambungkan di awal bahwasanya memang gerakan literasi digital harapannya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa terliterate, bisa belajar semuanya dan bisa makin cakap. Kenapa pagi ini kita mengangkat terkait dengan anak? Karena kita menyadari semuanya dan alhamdulillah di forum ini dan semua warga sangat concern pada anak ya, yang concern pada anak. Karena anak adalah generasi kita, tunas bangsa dan juga penerus kita terus. Nah, seperti itu ya. Kaitannya dengan anak, kalau misalkan kita pahami, mohon izin share screen ya dulu sebentar, kalau bisa izinkan, bahwasanya anak itu adalah bagian keluarga, bagian dari masyarakat dan mereka pun hak-hak untuk kehidupannya yang maksimal. Dan bagaimana di era pandemi ini Mbak Andri ya, kita walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, keterbatasan seperti ini, tapi kita tetap mempunyai tugas utama yaitu bagaimana kita bisa tumbuh kembang secara maksimal. Seperti itu. Kemudian kita pahami bahwasanya tumbuh dan berkembangnya anak itu faktor utamanya itu juga lingkungan. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Mai Santi bahwasanya bagaimana lingkungan kita yang kondusif, aman, dan kita pun harus menciptakan lingkungan yang nyaman pula bagi anak. Apalagi di era digital ini bahwasanya anak itu merupakan digital native ya, dari lahir bahkan sebelum lahir dia sudah terdaftar jadi warganya netizen, warganya di dunia maya. Nah, itu harus kita pahami dan saat ini pun kita pahami semuanya saudaraku, kawan-kawan semuanya pendengar RGR FM bahwasanya anak merupakan generasi digital, generasi kita itu harus kita bimbing tetap. Mereka tetap dalam dunia, yaitu dua dunia kan Mbak Andri ya, ada dunia maya dan dunia digital. Kita tidak bisa meng-cut mereka dengan adanya digitalisasi dan kita pun tidak bisa memaksakan diri untuk tapi wong tua ini kan nggak mungkin ya, karena mereka punya tugas perkembangan sendiri. Ketika saya dulu juga belajar terkait dengan psikologi juga seperti itu, kita semua punya tugas perkembangan dan itu harus diselesaikan dan orang tua hanya menghantarkan bagaimana anak-anak itu nanti berkembang maksimal di dunianya saat ini dan untuk bekal di masa yang akan datang. Jadi untuk terkait dengan tumbuh kembang, saya menitik beratkan bahwasanya orang tua monggo kita semua yang ada di seantero dengar RGR FM ini bahwasanya perkembangan itu ada dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan kalau misalkan kita pahami faktor internal itu ada dari asupan gizi, kemudian juga berasal dari gen kalau misalkan itu keturunannya. Kemudian juga bisa kita pahami bahwasanya faktor internal lainnya adalah proses ketika parental nutrisi ketika mereka itu di masa kehamilan. Kemudian faktor eksternalnya salah satunya adalah bagaimana penciptaan kondisi di lingkungan anak itu. Seperti itu Mbak Andri, dan kita pahami bahwasanya di era digital ini kita lihat kondisi di luar, mungkin kakak-kakak yang di sini juga sudah mempunyai anak dan mengetahui bahwasanya saat ini di lingkungan kita itu dampak positif dan negatif bisa kita rasakan langsung terhadap anak khususnya. Salah satunya adalah internet addiction, kecanduan internet.
Nah, itu saya tarik garis lurus, saya tarik benang merah bahwasanya kenapa kita harus memperhatikan tumbuh kembang juga secara maksimal untuk anak-anak kita di era digital sekarang ini. Seperti itu Mbak Andri, jadi kalau kita ingat bahwasanya kalau kita salah asuh ya, nanti anak-anak kita akan rapuh. Tapi kita tetap menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak yang berkembang secara maksimal, tepat asuh, dan mereka akan menjadi generasi yang tangguh. Jadi sementara itu dari saya, mungkin teman-teman bisa melakukan. Oke. Iya, tadi dari Mbak Lili ya, kita menciptakan anak yang tangguh diawali dari nutrisi dari sejak lahir dan tentunya berakhir nanti setelah mereka dewasa. Nah, pengajaran di sekolah ini akan diisi juga sama, saya punya guru-guru yang sangat-sangat kompeten di sini. Ada selamat pagi, ada Kak Khotib tadi atau Kak Aris ya. Gimana setelah Mbak Lili menyampaikan itu, mungkin mau disampaikan lagi, ada Kak Aris. Selamat pagi Kak Aris. Selamat pagi Mbak Andrin. Oke, selamat pagi. Suara saya ini masuk. Lanjut. Iya, saya dengar bagus sekali suaranya dengar di sini. Kak Aris, ini kalau tadi karena Mbak Lili sudah menyampaikan dari nutrisi dari kecil dan kita membutuhkan anak-anak ini nanti menjadi generasi yang sangat dibanggakan. Gimana selaku dari salah satu pengajar di sekolah di Tulungagung ini, menurut panjenengan gimana terkait anak-anak di tengah pandemi level 4 ini, Kak Aris ini? Iya, terima kasih Mbak Andi. Jadi terkait pendidikan di lingkungan anak-anak atau di sekolah formal, yang saya pahami sudah mulai dimasuki apa yang disebut etika bermedia sosial dan berinternet, atau bagaimana kita beretika di dunia maya. Jadi pada prinsipnya mulai dari SD, ya karena ada pandemi, ini semua pendidikan itu dipaksa untuk berpindah pembelajaran di sekolah berdigitalisasi, yaitu mungkin banyak dikenal masyarakat, yaitu sekolah daring. Sebenarnya sekolah daring ini kalau di lingkungan SMK atau di jenjang SMK ini sudah lama diterapkan, Mbak Andri. Jadi perlu masyarakat ketahui, pendengar Pandita On Air, RGR FM 90,1, bahwa di dunia pendidikan yang saat ini sedang marak dengan COVID, SMK sudah mengawali bagaimana pendidikan berbasis daring di kelas 11. Jadi di kelas 11 anak-anak yang sedang prakerin atau sedang PKL di industri atau di dunia usaha, mereka melakukan pembelajaran dengan daring ini. Dan di sini etika dalam digitalisasi belajar itu selalu kita terapkan, yang mana nanti setelah mereka terjun di masyarakat, seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan tadi sudah diinformasikan oleh Bu Mesanti, bahwa Indonesia harus siap cakap digital tahun 2024. Ini di dunia pendidikan insya Allah sudah sangat mensupport itu, dan kita tidak perlu khawatir. Malah yang kami khawatirkan dari teman-teman relawan RT yang ada di Tulungagung atau di Indonesia, itu para orang tua atau masyarakat umum yang mungkin saat ini atau dulunya tidak mengenyam apa yang disebut pendidikan digitalisasi ini. Karena ya dengan era pandemi ini, digitalisasi ini terpaksa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya ini, Mbak Andri, kita sekarang on air-nya pakai digitalisasi gitu, Pak. Iya, ini semakin membuat kita harus semakin tertantang ya. Di mana tengah pandemi kita harus tetap hadir di tengah Pandita On Air gitu ya Kak Aris ya. Siap, nggih, Mbak Andri. Nah, bicara dengan tadi sudah disampaikan sama Kak Ari kalau pembelajaran sudah mulai kelas 11 daring ya. Untuk kendala anak-anak gimana ini Kak Ari di tengah pandemi ini Pak Adi? Kak Ari, bisa dengar saya? Bisa masuk suara saya?
Halo. Iya, Kak Ari. Testing. Iya, sudah Iya. saya bisa cover suara panjenengan. Terkait daring ini mungkin ada keluhan dari putra-putri panjenengan yang ada di sekolah di SMK ini, mewakili dari seluruh siswa-siswi yang ada di Tulungagung. Iya, Mbak Andri. Terima kasih. Jadi ini perlu kita sikapi juga bagaimana kendala yang ada sampai di 2024 ini. Saya yakin dari infrastruktur ini, dari pihak Kominfo atau dari pemerintah sendiri berupaya menyiapkan 100% infrastruktur, karena itu hal utama dan yang jadi kendala selama ini. Itu selain etika bersosial media atau etika kita berperilaku dalam dunia digital. Karena infrastruktur inilah yang sampai saat ini itu menjadi kendala utama. Oh gitu. Contoh simpel, iya, kita terus terang di bidang hardware atau komputer atau IT itu kita ketinggalan 5 tahun dengan negara maju terkait digitalisasi ini. Contoh di negara maju yang terdekat kita yaitu Singapura, mereka sudah menggunakan internet free atau internet gratis untuk masyarakatnya dengan koneksi sudah masuk ke jaringan 5G. Sedangkan di Tulungagung saat ini kita masih bersubsidi mandiri untuk mengoneksikan perangkat kita ke jaringan 4G. 5G pun kita masih baru mengenal. Padahal di negara maju sudah diterapkan koneksi 5G ini, Mbak Andri. Ini yang mungkin masyarakat saat ini mungkin hal baru yang perlu kita sikapi dan perlu kita hadapi, karena ini nanti realisasinya ini nyata. Dan ini yang perlu kita hadapi dan kita sikapi bersama-sama. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, pemahaman anak-anak tentang digitalisasi, karena mereka masih anak-anak dan butuh pendampingan. Mereka masih menganggap ini adalah mainan. Bahwa ini dianggap suatu hal yang lebih tinggi dari mainan, itu masih di pemikiran mereka belum sampai seperti itu. Jadi di sini dari kami relawan TIK bekerja sama dengan Kominfo dari dinas pemerintahnya ini selalu menginformasikan bagaimana perangkat kita ini yang canggih itu benar-benar bisa bijak kita gunakan, terutama untuk pembelajaran. Seperti itu, Mbak Andri. Itu dua kendala yang pasti dihadapi. Begitu. Dua kendala dihadapi yang disampaikan sama Kak Ari ini. Mungkin Kak Susanto bisa bantu Andri ya dengan dua kendala ini. Sasaran prioritasnya gimana dan tentunya tahapan-tahapan itu bisa dilalui juga ya Kak Susanto terkait yang sudah disampaikan sama Kak Ari tadi. Terkait warga tangguh misalkan itu juga bisa diciptakan bersama-sama terhadap topik kita di pagi hari ini terkait anak-anak yang menjadi generasi muda tadi. Kak Susanto, selamat pagi. Selamat pagi, selalu sehat selalu, jangan lupa pakai masker. Kalau di luar. Lupa pakai masker, prokes ya kalau di luar. Prokes ya. Jadi gini, Kak Andri, memang apa yang disampaikan oleh para narasumber-narasumber yang top ini adalah mereka yang di Kartik Tulungagung ya. Ini mereka sudah jam terbangnya sudah tinggi dan selalu mendampingi narasumber-narasumber tingkat nasional. Dan alhamdulillah beberapa juga kami dibantu oleh Diskominfo untuk menjembatani bersama Pemda ya, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Nah, berkaitan dengan Katana. Ini apa sih Katana gitu kan ya? Jadi Katana ini adalah merupakan mikrokosmos dari penanggulangan bencana. Nah, dalam konteks bencana ini kan keluarga menjadi fokus inti yang mana diharapkan dalam upaya peningkatan ketangguhan bencana dan ketahanan terhadap bencana. Jadi konsepsinya itu menjadi lebih penting dan dapat dikembangkan juga bisa diterapkan sebagai proses yang terus-menerus kita edukasikan. Gitu, Kak. Oke. Ya, Kak Andri.
Seperti Iya itu. Kak Susanto. Oke, Nah, nggih. Kalau bicara anak Kak Susanto ini, dia dilanjut Kak Susanto? ya, untuk sasaran prioritasnya itu adalah khusus untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang berdasarkan daftar di buku katalog bencana ya. Jadi keluarga itu ditingkatkan keselamatannya, ketangguhannya yang dalam menghadapi kemungkinan atau di potensi bencana. Nah, kita sekarang kan zamannya digital. Yang tadi disampaikan oleh awal dari Kak Mei itu bahwa kita harus mempunyai digital skill, ya, digital culture dan digital etik dan yang lainnya. Maka itu di dalam ada unsur yang sangat dipentingkan kepada Katana ini. Yang pertama, itu Katana bisa menjadi soko guru ketangguhan komunitas dan keluarga terhadap risiko bencana. Yang kedua, Katana atau keluarga tangguh bencana ini bisa menggunakan informasi yang berbasis teknologi untuk memperkuat upaya ketahanan keluarga dan lingkungan dan ujungnya pada ketahanan bangsa. Yang sesuai tadi yang pertama kita dengarkan amanah dari presiden kita. Yang ketiga, Katana itu harus melibatkan kelompok rentan. Ya, kelompok rentan itu anak-anak, ibu hamil, lansia, dan perempuan. Ini harus dimulai dari keluarga untuk ketangguhan dalam menghadapi bencana. Jadi sangat banyak dalam kebencanaan ini aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi itu sangat-sangat penting ya. Dan ini semuanya berkaitan. Bagaimana juga untuk mengatasi hoax-nya yang kemarin kita dengar pada beberapa minggu yang lalu bahwa ada terjadi tsunami di pantai sini berdasarkan yaitu berita-berita hoax yang masuk melalui WhatsApp, melalui Facebook. Ini yang sangat-sangat membuat panik masyarakat. Nah, bagaimana kita ciptakan Katana-Katana ini? Keluarga yang tangguh bencana, baik itu anak-anak, orang tua, dan para pelajar yang pastinya ya, karena hampir semua manusia yang sekarang berada itu pasti punya handphone. Nah, bagaimana smartphone itu jangan cuma smartphone-nya saja, tapi people-nya juga, jadi smart people. Ini yang kita terus bersama teman-teman RPIK berusaha untuk mengedukasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cakap digital seperti itu, Kak Andri. Oke. Kalau bicara anak, Kak Isanto ini juga ada loh dari narasumber kita ini yang punya monik-monik kecil ini. Ada Kak Ismanu juga ya, ada yang lainnya juga punya. Mungkin Kak Ismanu selamat pagi bisa menyambung terkait dengan putra-putri atau anak-anak sebagai generasi ini. Mungkin Kak Ismanu bisa menambahkan di jam-jam yang semakin mepet ini. Kak Ismanu? Kak Ismanu, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Nah, terkait tumbuh kembang anak ini Kak Ismanu, panjenengan bisa berbagi pengalaman karena saya yakin panjenengan juga ada di antara anak-anak di keluarga panjenengan, bisa berbagi terkait yang sudah disampaikan Kak Ari sama Kak Susanto juga Kak Mai tadi ini juga Mbak Lili ini Kak. Iya, sebetulnya kan ketika di era pandemi ini, terutama kaitannya dengan kebutuhan pendidikan untuk anak, nah itu menjadi tantangan khusus bagi orang tua terhadap anak, kaitannya pengendalian penggunaan gadget. Jujur bahwasanya saya juga mengalami tantangan kaitannya pengendalian penggunaan gadget untuk anak. Terus akhirnya beberapa kunci yang perlu dipahami untuk sharing ya, itu pahami dulu kemampuan gadgetmu. Nah, salah satunya itu kita mengaktifkan fitur yang namanya Family Link dari Google. Jadi ketika kita mengaktifkan fitur Family Link dari Google, kita bisa mengontrol kaitannya aktivitas anak, terus kaitannya dengan waktu penggunaan gadget, serta akses apa saja yang diakses oleh anak. Nah, terus berikutnya, bagaimana sih pengendalian anak ataupun tumbuh kembang anak di dalam era digital ini? Yang jelas kita yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah
unsur iklan yang disediakan oleh aplikasi yang diinstal di gadget kita. Jadi saat ini misal adalah kita warna anak ya. Nah, itu yang tidak bisa kita kendalikan adalah iklan yang muncul. Karena iklan yang muncul itu secara otomatis disetting oleh pihak developer atau pembuat aplikasi. Nah, ini tantangan kita. Walaupun kita mengaktifkan kita mengakses itu aplikasi, walaupun aplikasi itu adalah untuk anak, tetapi karena kita terkoneksi dengan internet, maka iklan-iklan itu bisa saja muncul iklan yang tidak untuk konten anak. Bahkan sampai ada konten dewasa muncul iklan di aplikasi anak. Ini menjadi tantangan kita bersama. Seperti itu Mbak Andri. Dan kalau bisa ditambahkan Mbak Andri, kegiatan apa yang disampaikan Pak Ismanu itu memang terjadi langsung. Makanya kita disampaikan Pak Ari juga tadi benar, kita butuh infrastruktur. Sekarang di desa-desa diwajibkan untuk desa menyediakan jaringan internet, dan saya pahami 257 desa di Kabupaten Tulungagung itu sudah diarahkan untuk menyediakan jaringan internet. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah satu tadi, bagaimana internet addiction, bagaimana kecanduan internet, bahkan apa yang disampaikan Pak Ismanu itu sangat membahayakan, di mana konten-konten yang tadi tidak bisa kita kendalikan yang seperti itu menjadi salah satu PR kita, bagaimana nanti mengedukasi ke masyarakat. Oke, infrastruktur kita bisa tangani, kita bisa adakan, tapi bagaimana dan bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat itu yang kita ingin kampanyekan dan kita edukasikan, terutama yang terkait dengan anti hoax. Kita nggak pingin anak-anak Tulungagung yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu tiba-tiba dapat kasus seperti banyak ya. Harapannya ya minimal nanti dengan adanya literasi digital ini, utamanya kita lebih cakap digital dan tidak ada anti hoax seperti itu, dan tidak ada cyber crime macam-macam itu menjadi bagian dari kasus yang ada di Kabupaten Tulungagung. Seperti itu mungkin ya, Mbak Andri. Oke, Mbak Lili, ini waktunya semakin mepet juga, ada Kak Kotep mungkin bisa berbagi di sini. Kak Kotep, selamat pagi. Pagi Mbak Andri ya. Iya, terkait dengan tumbuh kembang anak ini Kak Kotip. Kalau tadi Kak Susanto sudah berbagi, Mbak Lili juga, yang lainnya tinggal menunggu suara Mas Panjenengan untuk bisa berbagi di tumbuh kembang anak ini. Iya, jadi di era transformasi digital ini untuk tumbuh kembang anak ini juga dipengaruhi dengan teknologi digital ya Mbak. Jadi bukan hanya kalau anaknya mungkin saat ini sudah terbiasa dengan teknologi, tetapi orang tuanya itu juga harus ada literasi. Mereka juga harus paham terkait dengan digital agar bisa mengontrol anak dalam bermain smartphone mereka. Anak sekarang bahkan masih bayi sama orang tua sudah dipegangi handphone gitu. Kalau lagi ngomong misalkan lagi nangis, ruwet, itu dipegangi handphone, berhenti. Nah, itu sebenarnya perlu ada pemahaman orang tua bahwa anak-anak di bawah 3 tahun itu masih belum belum waktunya untuk menggunakan smartphone, sehingga literasi terhadap orang tua juga penting dalam mengawal tumbuh kembang anak ini agar anak nantinya tidak kecanduan dengan smartphone atau internet yang ada di saat ini. Jadi orang tua juga harus mengawal dalam tumbuh kembang anak ini. Gitu Mbak, mungkin. Iya. Oke, ini sudah disampaikan sama Kak Kotip ini. Dari narasumber ini siapa sih yang belum masuk tadi, Mbak Lili? Monggo Mbak Lili, sebelum kita closing statement nanti ya. Silakan Kak Baweh, mungkin ada ini yang juga mempunyai moni-moni kecil yang tadi disampaikan, karena kita ada di menit-menit terakhir, dan sebelum kita nanti closing untuk lagu yang terakhir, pesan utamanya yaitu anti hoax. Anti hoax ya, Kak. Kak Baweh? Oke, lanjut Mbak Andri. Iya, nah ini
sebelum kita nanti closing dengan anti hoax ya, seluruh sobat Halo RGR ataupun seluruh sobat Pandita Owner di pagi hari ini, semua narasumber sudah memberikan materinya yang mana di waktu yang sangat singkat mepet ini kita harus berbagi, mungkin materinya belum tersampaikan semua, dan tentunya closing statement-nya nanti langsung dengan anti hoax aja ya. Terima kasih untuk seluruh sobat senaras Pandita On Air yang sudah stay via Zoom ataupun streamingnya pagi hari ini lewat Facebook ataupun YouTube di 90,1 RGR FM, siap menemani Pandita On Air dari tepat pukul 10 sampai pukul 11 di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk seluruh narasumber kita salam bersama di sini. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan tentunya kita bisa menjadi yang terbaik di tengah PPKM level 4 ini. Hidup berdampingan dengan COVID-19, kita bisa menjadi pemenangnya. Terima kasih. Salam untuk semuanya, kita lambai bareng-bareng di sini. Semoga kita bisa menjadi yang terbaik di tengah pandemi COVID-19. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Siapa tahu hoax. Yuk. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Siapa tahu hoax. Yuk. Siapa tahu hoax. Alhamdulillah. Perdana. Oke, lancar. Besok minggu kedua. Minggu kedua di ini lagi Pak Khotib. Monggo Pak Ari terkait infrastruktur ya. Sama skill. Ya Pak Khotib, skill. Oke. Wah, silakan sarapan. Eceng gondok, Bun, Bu Mei. Tadi pagi jalan, kok eceng gondok? Pak Khotib. Bukan eceng gondok, kenjer.